Oke, baik. Bentar. Oke, hukum zakat. Di sini materi perkuliahan kita ada fakir dan miskin. Ini kalau di dalam dia urutannya itu fakir dan miskin, 1 dan 2. Tapi di sini saya gabungkan fakir miskin. Yang kedua tentang amil dan yang ketiga tentang mu'allaf qulubuhum atau mu'allaf ya. Kalau di dalam bahasa Al-Qur'an mu'allafatu qulubuhum wal mu'allafati qulubuhum. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa tujuan zakat itu adalah untuk saya coba. Kalian selama ini cuma mendengarkan mendengarkan istilah zakat. Kalian mungkin sebagian sudah ada yang bayar zakat fitrah sendiri. Mungkin ada juga di sini zakat yang sudah membayarkan zakat harta gitu ya. Sekarang saya mau tanya dulu, tujuan dari zakat itu apa sih? Saya coba acak. Saya pilih Naura Dafa Karisa. Ada? Naura Dafa Karisa? Ada, Pak. Baik. Coba Naura, apa sih tujuan zakat? Apa Mbak? Menyucikan jiwa. Mensucikan jiwa. Oke, baik. Selanjutnya. 3. Irfan Mahasastra Satria. Ada, Pak. Apa, Van? Tujuan dari zakat. Van? Ya, saat Tujuan dari zakat apa? untuk berkembang, untuk memberikan makanan orang miskin. Memberikan makanan orang miskin. Baik. Selanjutnya, Sheila Putri. Hadir, Pak. Silakan, Sheila Putri Anggraini. Apa tujuan dari zakat? Sheila. Halo. Halo. Ya, tujuan dari zakat apa, Mbak? Untuk berbagi kepada orang yang tidak mampu. Berbagi kepada orang yang tidak mampu. Belum ada yang kena. Oke, baik. Saya coba Ilyas Hanafi. Ya, Pak. Ya, coba Ilyas. Apa tujuan dari zakat? Mensucikan diri dan membantu orang fakir miskin pada hari raya. Oke. Nah, kalau ada pada hari rayanya itu berarti fokus untuk zakat fitrah. Oke. Belum ada yang kena satupun. Kena tapi masih belum maksimal. Oke nih. Lita Cahya Bulan. Coba siang-siang gini dia sudah masih ada nggak? Cahya Bulan. Iya, Pak. Nah, apa tujuan dari zakat? Untuk menerangi dunia, Pak. Apa, Mbak? Membersihkan mal, Pak. Membersihkan mall. Membersihkan mall itu tukang ini, cleaning service. Apa, Mbak? Nah, cahayanya redup. Munadatus Syahidah. Iya, Pak. Apa tujuan dari zakat? Mengentaskan kemiskinan. Baik. Baik, terima kasih yang sudah menjawab dari tadi. Dan saya menemukan jawaban yang terakhir, saya cukupkan di jawaban terakhir tadi untuk mengentaskan kemiskinan.
Mengentaskan kemiskinan itu adalah main goal-nya, tujuan dari zakat. Zakat ini ibadah. Ibadah hubungan antara kita dengan Allah, dengan Tuhan, dan hubungan antara kita sesama manusia dengan manusia lainnya. Antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Yang mana dia itu difokuskan kepada orang-orang yang ditentukan di dalam Al-Quran. Ada 8 asnafnya. Salah satunya fakir miskin. Kalau kita lihat dari sekian banyak asnaf mustahik zakat, itu mayoritas semuanya itu adalah yang dilihat adalah aspek ekonominya. Kenapa? Karena seseorang ketika bagian aspek ekonomi ini dia tidak tercukupi, maka akan banyak kesulitan-kesulitan lainnya. Ibadahnya juga sulit, kehidupannya sulit, segala macam. Jadi nanti akan merambat kemana-mana. Maka Islam itu sangat memperhatikan sekali aspek ekonomi seorang muslim. Sehingga Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat yang kerjanya itu meminta-minta, dipanggil sama Rasulullah, sini, kamu kerjanya apa? Saya nggak memiliki kerjaan, saya cuma bisa minta-minta seperti ini. Kemudian dicari para sahabat, dipanggil, ditanyain, siapa yang bisa membantu sahabatmu ini? Dibantu dengan apa? Ditanya sama Rasulullah orang yang minta-minta tadi, kamu punyanya apa untuk dijual? Saya nggak punya apa-apa kecuali cuma gentong air. Nah ya, cuma gentong air yang dia miliki, harta yang dia miliki. Kalau misalnya pakaian dijual kan nggak mungkin dia nggak pakai pakaian. Rumahnya kalau dijual nggak mungkin juga dia tinggal di alam bebas. Nah, jadi yang dia bisa jual setelah dilihat-lihat, dipikir-pikir, dia cuma ada gentong. Ditawarkan kepada para sahabat, kemudian diuangkan. Dan dijadikan uang, Rasulullah bilang, ini hasil penjualan gentongmu, gunakan sebagian disimpan untuk kehidupan selama 1 bulan untuk biaya hidup, sebagiannya lagi disisakan, sebagiannya lagi digunakan untuk modal. Modalnya apa? Kamu beli pisau atau apa, tali, kemudian pergi ke hutan, cari kayu bakar. Itulah kerjaan seorang sahabat tadi itu, yang tadinya dia meminta-minta, kemudian dia dicarikan modal dan dia bekerja. Nah, tujuan Islam itu memperhatikan aspek ekonomi, sangat diperhatikan, karena ini akan merambat kemana-mana kalau dalam aspek ini ada yang sakit untuk aspek ekonominya. Maka Rasulullah tadi melihat ini nggak baik, pekerjaan seperti itu kurang berkah. Maka disarankan oleh Rasulullah dicarikan solusi dengan bekerja tadi. Itu. Tujuan dengan adanya zakat ini adalah untuk mohon maaf ada kendala tadi. Oke, tujuan dari zakat tadi adalah untuk ilajul fakri, untuk mengentaskan kemiskinan. Juga bisa digunakan sebagai kafalatul fuqara karena tidak semua orang fakir miskin itu bisa dientaskan kemiskinannya. Contoh misalnya, jadi kalau misalnya di lembaga amil zakat sekarang itu ada 2 program dalam distribusi zakat. Ada yang bentuknya itu program distribusi yang produktif, ada yang konsumtif. Produktif itu untuk orang-orang yang dilihat dia punya kemampuan untuk mengembangkan diri. Dia punya kemampuan untuk bekerja. Tapi kalau misalnya orang yang sudah tua renta, dia sudah nggak punya tenaga lagi, keluarga nggak ada, rumahnya sudah tinggal di gubuk, gitu ya, masih ada dia, ini tempat tinggal dia masih ada, tapi dia sudah nggak punya tenaga lagi untuk kerja apa, jualan, bahkan di depan rumah pun dia tidak mampu karena saking lemahnya. Nah, orang-orang fakir miskin yang seperti inilah yang dijadikan sasaran untuk konsumtif. Artinya lembaga amil zakat yang di sini dikelola oleh pemerintah maupun swasta, dia akan mendistribusikan zakat yang sifatnya itu konsumtif. Maksudnya di sini adalah dia memberikan makanan-makanan gitu ya, makanan pokok, bisa itu beras, kemudian sembako gitu ya. Itu sifat yang sifatnya itu konsumtif. Nah, seperti itu. Jadi di sini kafalatul fuqara maksudnya adalah untuk menjaga, untuk melindungi orang-orang fakir miskin tadi yang tidak mampu untuk bekerja, maka bisa dijaga, dipelihara seperti itu. Kemudian juga bisa untuk melindungi mereka. Jadi banyak program-program itu akan berkembang terus, program dalam distribusi zakat. Insya Allah dibahas di mata kuliah yang levelnya lebih lanjut. Oke, itu tujuan dari zakat tadi adalah
Ini share screen-nya udah kelihatan belum ya? Hilang, Pak. Oh, hilang karena tadi logout. Oke. Tadi tujuan dari zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Bahasa sederhananya itu. Adapun bahasa ininya lagi lebih lengkap lagi dengan berbagai macam program tentunya ya. Untuk tujuan dari pensyariatan zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Oke. Sekarang kita perhatikan di sini asnaf mustahik zakat yang ada di lembaga amil zakat atau di Baznas. Ini seperti ini definisinya. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, gorimin, fisabilillah, dan yang terakhir Ibnu Sabil. Ada 8 asnaf mustahik zakat. Nah, di sini akan kita bahas satu-satu dari aspek fikihnya. Fakir itu apa, miskin itu apa, amil, mu'allaf itu seperti apa, bagian-bagiannya juga banyak bagian-bagiannya. Kalau misalnya kalian kenal dalam dalam Al-Quran disebutkan cuma definisinya seperti ini yang diterjemahkan atau didefinisikan secara singkat ya. Padahal pembahasan di dalamnya itu sangat banyak sekali dan perdebatan di dalamnya itu yang wajib untuk kalian ketahui karena kalian adalah sarjana hukum, sudah belajar tentang fikih zakat, maka harapannya kalian juga mengerti tentang definisi atau pembagian atau perdebatan ulama tentang definisi asnaf mustahik ini. Oke, kita lanjutkan. Pertama kita akan bahas tentang fakir dan miskin. Siapa sih fakir dan miskin ini? Kalau di dalam Al-Quran fuqara wal masakin gitu ya. Jadi di sana disebutkan fuqara dan masakin. Fakir dan miskin itu seakan-akan itu dibedakan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat lembaga amil zakat sekarang, ketika distribusi zakat itu nggak ada dibedakan fakir dan miskin itu ya ditujukan untuk fakir miskin gitu ya. Jadi programnya itu atau tidak ada pembagian, membedakan ya, tidak ada pembedaan antara fakir dan miskin. Seakan-akan itu adalah satu istilah yang sama. Tapi kalau kita lihat ternyata itu adalah istilah yang berbeda gitu. Fakir itu adalah kelompok yang sama. Di sini ada perbedaan pendapat ulama dulu ketika membahas tentang fakir miskin. Apakah fakir miskin ini adalah kelompok yang sama atau berbeda? Kalau pendapat yang pertama mengatakan bahwa mereka adalah kelompok yang sama, cuma di dalam Al-Quran disebutkan berbeda. Padahal sejatinya mereka itu sama. Nah, ini yang disampaikan oleh Abu Yusuf dari mazhabnya Ahnaf atau Hanafi dan Ibnu siapa ini? Kelihatan ya. Ibnu Abil Qasim gitu ya. Di sini dari mazhabnya Malikiyah. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua itu pendapat jumhur mengatakan bahwa ini adalah kelompok yang berbeda. Jadi jumhur ulama mengatakan antara fakir dan miskin ini berbeda, tidak sama. Nah, apa yang membedakan? Nanti kita lihat. Di antara dua ini, siapa yang paling buruk keadaannya? Maksudnya karena di fakir miskin itu kan yang dinilai indikator penilaiannya itu adalah aspek ekonominya. Di antara keduanya, siapa yang paling buruk keadaan ekonominya? Saya mau nanya. Coba. Wiwit. Di antara fakir dan miskin, pertanyaannya gini. Di antara fakir dan miskin, siapa yang keadaan ekonominya paling buruk? Saya tanya dulu Wiwit, Aditya Wiwit. Siapa Fakir, Wiwit? Pak. Fakir. Kalau boleh tahu, fakir itu apa, miskin itu apa? Yang kamu pahami. Fakir itu dia tidak bisa menghidupi keluarga, dia nggak punya pekerjaan dan nggak bisa menghidupi keluarganya. Intinya nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa, Pak, kalau fakir. Nek miskin dia punya pekerjaan tapi belum bisa menghidupi keluarganya secara sempurna gitu, Pak. Oke, baik. Selanjutnya saya tanya lagi. Barangkali ada jawaban yang berbeda. Fauziah Zul siapa ini? Zulfa mungkin. Oh iya benar. Ya, Fauziah Zulfa. Siapa yang paling buruk keadaan ekonominya antara fakir dan miskin? Kalau menurut saya si miskin, Pak. Miskin.
Boleh tahu mungkin yang membedakan antara fakir miskin? Kalau fakir itu apa ya? Apa ya? Fakir itu dia punya pekerjaan, Ah, dia memiliki harta, tapi masih untuk keluarganya tuh masih belum bisa mencukupi gitu loh, Pak. Oke, baik. Kurang lebih sama dengan Wiwit tadi jawabannya, kalau saya simpulkan. Hanya saja berbeda dibalik gitu ya. Kalau misalnya menurut Wiwit tadi, Adityo, salah, jangan Wiwit. Kalau menurut Adityo tadi, menurut Adit kan fakir itu yang lebih buruk keadaannya. Fakir itu dia nggak punya apa-apa. Kalau miskin dia punya apa-apa, tapi dia tidak bisa mencukupi untuk kehidupan keluarganya. Kalau misalnya menurut Zulfa tadi kebalikannya. Yang paling buruk tadi itu yang miskin. Yang fakir itu yang punya apa-apa, punya harta tapi tidak bisa mencukupi. Gitulah. Ya, cuma berbeda gitu. Nah, sekarang coba kita lihat. Cukup 2 tadi sudah mewakili dari apa yang saya mau sampaikan ini. Siapa yang paling buruk keadaannya? Mana di sini? Slide-nya. Oke. Yang pertama, kalau menurut Hanafiyah dan Malikiyah, yang paling buruk keadaannya itu adalah miskin. Orang miskin keadaannya lebih buruk daripada orang yang fakir. Kalau menurut Syafi'iyah, yang paling buruk keadaannya, Syafi'iyah dan Hanabila mengatakan, yang paling buruk keadaannya itu adalah orang yang fakir. Antara fakir dan miskin di sini ya. Ini ada perbedaan pendapat, perbedaan istilah antara fakir dan miskin. Yang paling buruk kalau menurut Hanafiyah dan Malikiyah itu adalah miskin. Kalau menurut Syafi'iyah dan Hanabila, yang paling buruk keadaan ekonominya itu adalah fakir. Tidak masalah. Berarti tadi perbedaan pendapat antara Zulfa sama Adityo Wiwit tadi mewakili dari perbedaan pendapat ulama dalam melihat siapa yang paling buruk keadaannya. Seperti ini. Oke. Sekarang fakir dan miskin menurut mazhab Hanafiyah. Karena di sini yang paling mayoritas ada 2 pendapat. Yang pertama adalah mazhabnya Hanafiyah tadi mengatakan parameter fakir itu dilihat dari harta yang dimiliki, akan tetapi tidak mencukupi sampai 1 nisab. Ya, 1 nisab. Nisab itu kan takaran. Kalau misalnya dalam harta maka 200 dirham gitu ya. Atau misalnya dalam bentuk dia nggak punya harta berupa emas, perak, atau uang gitu ya, tapi dia punya kambing. Dia tidak mencapai 1 nisabnya kambing, kayak gitu. Atau 1 nisabnya unta, seperti itu. Nah, batasannya di sini parameternya adalah adalah nisab. Kalau misalnya miskin, dia tidak memiliki harta. Dia tidak memiliki harta karena kalau menurut mazhab Hanafiyah tadi coba kita lihat, Hanafiyah yang paling buruk itu adalah orang miskin. Kalau di sini orang fakir dia masih memiliki harta, tapi tidak sampai 1 nisab. Kalau menurut kalau orang miskin dia nggak punya harta sama sekali. Itu menurut mazhab Hanafiyah. Oke, kalau menurut mazhab Jumhur di sini Jumhur ulama parameter indikator fakir dan miskin itu tidak dilihat dari nisabnya. Kalau dari mazhab Hanafiyah tadi dilihat nisab ya. Jadi nisab kalau misalnya mencapai 1 nisab, tergantung kalau misalnya dia adalah seorang petani, maka nyampe nggak nisab hasil pertanian dia itu ketika panen nyampe nggak 1 nisab. Kalau nggak nyampe 1 nisab dan itu harta yang dia miliki, maka dia tidak masuk kategori orang dia masuk kategori orang yang fakir atau yang miskin gitu ya. Tergantung kalau misalnya menurut Hanafiyah tadi itu batasannya 1 nisab tadi itu orang yang fakir gitu ya. Kalau menurut Jumhur tidak berdasarkan nisab, akan tetapi berdasarkan haddul kifayah atau kemampuan. Di sini haddul kifayah atau kemampuan. Nah, di sini gimana cara mengukurnya? Orang yang fakir kalau menurut mazhab Jumhur adalah yang tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan yang halal, yang layak gitu ya. Dia punya pekerjaan yang halal tapi dia tidak layak gitu.
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sandang, pangan, papan ya istilahnya itu. Kebutuhan hidup itu kan sandang, pangan, papan. Dia tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan gitu ya. Pekerjaan juga tidak dimiliki maksudnya di sini. Dia tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan. Mungkin kalau misalnya ada kita ini kan analogikan dengan realitas sekarang adalah orang yang hidupnya itu nomaden, berpindah-pindah dari dari emperan toko satu ke emperan toko lainnya gitu ya, atau dia numpang di pos kamling mana gitu. Nah, seperti itu mungkin orang yang fakir, tidak memiliki harta. Dia tidak memiliki pekerjaan. Mungkin dia punya pekerjaan, mungkin dia bersih-bersih toko orang, kemudian dikasih duit, tapi itu kan bukan pekerjaan yang tetap, pekerjaan yang layak gitu. Tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian kalau orang yang miskin, itu adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan, halal dan layak, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sandang pangan papan tadi, tidak mencukupi atau belum mencukupi. Dia punya harta, punya rumah, punya tempat tinggal gitu ya, punya pakaian cukup, tapi untuk menghidupi kehidupannya selama sehari-hari itu tidak mencukupi. Kalau misalnya kita analogikan di sini dengan angka, orang fakir itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, anggap per hari itu dia butuh 20.000 gitu ya. Tapi dalam satu hari dia hanya bisa menghasilkan 8.000 contoh. 50% ke bawah. Nah, ini yang masuk kategori orang fakir. Ini kalau kita hitung secara matematis ya. Sedangkan orang miskin, dia kehidupan sehari-hari misalnya 20.000, tapi dia hanya bisa menghasilkan atau mendapatkan seharinya itu 15.000. Lebih dari 50%, tapi tidak nyampe 20%. Tidak lebih dari 50%, tapi tidak nyampe 100%. Masih kurang gitu ya. Dia belum bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya. Jadi di sini perbedaannya kalau misalnya kita lihat, kita analogikan dari uang. Nah, dari perbedaan-perbedaan pendapat tadi bisa kita simpulkan bahwa yang namanya fakir miskin itu bisa kita lihat dari beberapa hal ini. Pertama, orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan tetap, dia bisa masuk kategori fakir dan miskin. Kenapa? Di akhir saya simpulkan dan saya samakan, Mbak, karena sekarang lembaga amil zakat tidak membedakan antara orang yang fakir dan orang yang miskin. Mereka itu disamakan dalam program tertentu, dalam program distribusi tertentu itu tidak dibedakan antara fakir dan miskin. Maka di sini fakir miskin saya simpulkan adalah fakir miskin itu adalah satu golongan yang sama. Fakir miskin dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang tetap itu adalah orang yang fakir miskin. Oke. Kemudian yang kedua, yang memiliki harta dan pekerjaan tetap tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Nah, di sini kalau misalnya pendapatannya itu kurang dari 50% ya, ini masuk kategori orang yang fakir tadi, dia pendapatannya itu kurang atau di bawah 50% dari kebutuhannya. Kemudian orang yang memiliki harta dan pekerjaan tetap lebih baik akan tetapi di sini maksudnya lebih baik keadaannya dari yang nomor 2, akan tetapi tidak memenuhi kebutuhannya 100%. Jadi pendapatan dia itu sehari-hari cuma bisa menutupi antara 50 sampai di bawah 100% gitu ya. Jadi dia tidak bisa mencukupi benar-benar kehidupannya sehari-hari. Ini kesimpulannya. Saya simpulkan mereka seakan-akan adalah kelompok yang sama karena realitanya lembaga amil zakat dalam distribusi tidak membedakan antara fakir dan miskin. Tapi di sini kita perlu mengetahui definisi perbedaan antara fakir dan miskin dalam aspek ranah fikihnya. Oke. Ini untuk fakir miskin. Yang kedua untuk amil zakat adalah orang yang ditugaskan oleh negara untuk mengumpulkan, mengelola dan distribusi zakat. Oke. Di sini ada pembahasan menarik tentang amil zakat nih. Coba saya mau nanya, pemahaman kalian selama ini bagaimana? Saya coba tanya yang lain. Diajeng Dewi ada? Diajeng Dewi? Ada, Pak. Diajeng.
Kamu biasanya kalau puasa pulang ke kampung nggak? Maksudnya pulang ke rumah atau berada di UMS? Pulang di rumah. Rumahnya di mana? Di Lamongan. Lamongan. Lamongan di dekat rumah, masjid yang terdekat biasanya ketika bulan suci Ramadan di akhir itu kan ada penerimaan zakat fitrah. Ada nggak di tempat kamu? Ada. Ada ya. Pengelola atau mereka yang menerima zakat fitrah itu siapa sih? Fakir miskin, yatim piatu. Enggak, maksudnya yang mengelola zakat fitrah Oh, menerima di masjid-masjid itu. Biasanya siapa? panitia zakat, Pak. Panitia yang di masjid-masjid gitu ya. Takmir masjid. Takmir masjid. Nah, ya takmir masjid dan orang-orang yang biasanya di masjid gitu ya, jamaah-jamaah gitu ya. Nah, kalau menurut kamu mereka itu amil zakat bukan? Iya. Iya. Mereka adalah amil zakat. Iya. Oke, baik. Siapa tadi namanya? Lupa saya. Diajeng. Oke, Diajeng. Diajeng jawabannya tadi amil zakat yang belum saya panggil. Ada Bi. Hadir, Pak. Hadir. Cek sound dulu suaranya, oke? Oke, Pak. Saya menantikan nanti kamu nyanyi lagi nanti ya pas wisuda selanjutnya. Baik, ada Bi. Kamu dari mana? Tegal, Pak. Tegal. Di tempat kamu ada juga panitia penerima zakat fitrah gitu? Ada, Pak. Ada ya di masjid-masjid ya. Saya yakin juga di tempat lain umumnya biasanya ada panitia penerima zakat fitrah. Nah, yang mau saya tanyakan ke Adabi, mereka masuk kategori amil zakat tidak? Masuk. Masuk. Oke. Jawaban dari dua teman kalian untuk panitia zakat fitrah di masjid-masjid itu masuk kategori amil zakat. Oke. Sekarang kita lihat dari definisi ini, coba dilihat bahwa amil zakat adalah orang yang ditugaskan oleh negara untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Zakat di sini umum, mau itu zakat fitrah atau zakat mal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah panitia-panitia yang ada di masjid tersebut ditugaskan oleh negara? Ini kalian jawab sendiri mungkin karena setiap daerah pasti beda-beda. Nah, pertanyaan adalah, apakah mereka itu ditugaskan oleh negara? Kalau misalnya ditugaskan oleh negara, ditugaskan di sini bisa dalam bentuk dari kecamatan atau dari kantor KUA setiap daerah masing-masing gitu ya, atau dari lembaga amil zakat Basnas atau Basda di daerah masing-masing. Nah, di sini yang namanya amil zakat adalah orang atau institusi atau organisasi, yayasan atau apapun yang ditugaskan oleh negara. Ditugaskan oleh negara di sini artinya adalah mereka yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Ditunjuk di sini bukan berarti pemerintah yang proaktif nyari gitu ya, kemudian dipilih ini enggak. Boleh lembaga, yayasan atau organisasi manapun yang membentuk kemudian dia mengajukan diri ke KUA kalau dia adalah di daerah-daerah kabupaten gitu ya, atau ke Basda di area yang lebih luas lagi, atau Basda atau di provinsi ada di Basnas, atau misalnya dia pusat ketika dia menjadi lembaga amil zakat nasional, maka dia harus mengajukan perizinan ke Kemenak langsung. Seperti itu, dan di bawah bimbingan Bimas Islam. Itu. Nah, di sini yang jadi saya tandain adalah garis bawahi adalah ditugaskan. Artinya ini resmi. Nah, kalau yang ada di masjid-masjid itu resmi nggak? Ada nggak izin dari KUA atau lembaga amil zakat daerah, Lazda atau Bazda? Ada nggak izin resminya seperti itu? Kalau misalnya tidak ada, maka secara fikih dia tidak masuk kategori seorang amil dan panitia tidak berhak atas harta zakat fitrah yang dikumpulkan. Nah, di sini menarik nih.
Karena banyak sekali masyarakat kita itu nggak bisa memahami. Mereka tahunya biasanya ya kalau misalnya ini bisa kita maklumi karena di dalam praktisnya di daerah-daerah di desa-desa atau daerah-daerah kecil gitu ya, terpencil gitu, biasanya yang ditugaskan sebagai amil zakat atau menerima zakat ini kan ustadz, tokoh agama di daerah tersebut. Sedangkan tokoh agamanya itu tidak mesti adalah orang yang benar-benar mengetahui aspek fikih. Biasanya orang kalau di daerah-daerah kecil itu ya, mereka adalah orang yang dilihat oleh masyarakat orang yang mengerti agama, paling mengerti agama, yang menjadi imam atau siapapun seperti itu ya. Jadi aspek fikihnya mungkin belum terlalu dikaji, belum mengerti apa sih definisi dari amil zakat di sini. Kalau kita lihat dari ranah fikihnya, amil zakat itu adalah orang yang ditunjuk oleh ulil amri seperti itu, oleh pemerintah. Contoh Rasulullah ketika memerintahkan seorang sahabat gitu ya, diperintahkan di sini saya ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mengambil harta zakat yang ada di masyarakat negeri Yaman. Waktu itu sudah mayoritas Muslim akan tetapi belum mengerti bagaimana praktek zakat itu. Masih banyak orang kaya yang enggan untuk membayarkan zakat seperti itu ya. Jadi diutuslah Mu'adz. Nah, Mu'adz datang ke sana mendapatkan mandat dari Rasulullah sebagai kepala pimpinan negara ya. Kepala pimpinan negara. Kalau sekarang itu mungkin bahasa fikihnya itu adalah ulil amri. Siapa sih ulil amri kalau sekarang ini? Pemerintah kita sudah diwakili oleh Kemenak atau Badan Amil Zakat Nasional atau turunannya Bazda, Laznas gitu ya, Lazda gitu. Nah, di sini ulil amri itu perpanjang tanganan dari ulil amri adalah kantor urusan agama. Jadi kalau misalnya ada panitia pengelola zakat fitrah di daerah-daerah di masjid-masjid gitu, silahkan ajukan diri ke kantor urusan agama untuk mendaftarkan dirinya sebagai pengelola atau pengumpul zakat fitrah. Jika seperti itu, maka sudah bisa dianggap sebagai amil zakat karena dia sudah ditugaskan di sini dalam tanda kutip ditugaskan, artinya dia sudah terdaftar resmi di negara gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya belum didaftarkan, maka secara fikih, aspek fikih, dia belum memenuhi kategori amil dan dia belum berhak atas harta zakat fitrah yang dikumpulkan. Zakat fitrah, ya ini praktek yang sederhananya di zakat fitrah ya. Kalau zakat harta kan lebih luas lagi. Zakat fitrah itu amil zakat juga punya porsi dari zakat fitrah. Jadi dalam bentuk beras ataupun uang itu bisa, itu amil zakat berhak. Nah, haknya ini belum 100% dikatakan haknya amil karena dia belum ditugaskan atau belum didaftarkan resmi. Intinya, amil zakat adalah orang yang secara legal ditunjuk atau didaftarkan terdaftar oleh negara. Daftarnya di mana? Ke kantor urusan agama kalau yang kecil-kecil. Kalau misalnya yang lebih besar lagi bisa datang ke lembaga amil zakat milik pemerintah. Itu. Terus bagaimana dengan status panitia zakat yang tadi? Nah, kalau misalnya mereka belum mengerti, maka insya Allah dia masuk kategori orang yang rufi al-qalam, yang dia itu tidak kena dosa karena ketidaktahuannya. Tapi kalau misalnya mereka adalah orang yang mengerti, maka mereka mendapatkan dosa. Orang yang ngerti tadi mendapatkan dosa karena tidak mau mengamalkan ilmunya. Nah, kalian yang sudah mendengarkan ini silakan mungkin nanti bisa diskusi dengan pengurus masjid atau takmir masjid setempat atau kalian yang punya akses ke Kemenak atau kantor KUA gitu ya, bisa diskusi, mengadakan mungkin sosialisasi tentang hal ini penting juga. Di Lembaga Amil Zakat Nasional sudah ada informasi tentang hal ini, hanya saja prakteknya kalau sudah masuk ke desa-desa itu sangat kecil sekali, susah untuk akses gitu ya. Dan masyarakat kita di sana juga susah untuk kemana mencari informasi ini. Itu untuk amil zakat. Siapa saja sih amil zakat itu?
syarat-syarat amil zakat itu adalah seorang muslim tentunya, karena ini berurusan dengan harta umat muslim. Kemudian mereka yang mukallaf, artinya mereka yang sudah akil baligh dan siap untuk orang yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama Islam. Kemudian mereka adalah orang yang amanah, karena ini memegang harta, ya. Harusnya adalah orang yang amanah, memiliki wawasan tentang fikih zakat, bagaimana cara distribusinya, berapa, tentu ini harus ada wawasan tentang fikih zakat. Kalau misalnya dalam bentuk panitia zakat fitrah, tidak mesti orang-orangnya itu yang ngerti, minimal ada satu yang menjadi rujukan tentang fikih zakatnya. Kemudian orang tersebut mampu melaksanakan tugas, karena tugas dari amil zakat itu selain mendistribusikan juga menjemput gitu ya, dan mengelola. Kalau dalam bentuk institusi, lembaga, mengelola zakat juga termasuk. Kemudian bukan dari keturunan Rasulullah, karena keturunan Rasulullah tidak boleh menerima harta zakat. Amil zakat dia punya porsi dari zakat. Dia berhak untuk zakat. Tapi di sini tidak boleh dari keturunan Rasulullah, karena dia akan mendapatkan zakat juga. Sedangkan keturunan Rasulullah dikatakan oleh Rasulullah sendiri tidak boleh menerima harta dari zakat. Kemudian tidak harus laki-laki. Kalau dulu mungkin ada perbedaan pandangan bahwa yang namanya amil zakat itu harus laki-laki. Tapi kalau sekarang pekerjaan ini tidak representatif untuk laki-laki aja. Perempuan pun juga bisa. Amil zakat juga tidak harus dalam bentuk manusia. Dalam bentuk aplikasi pun juga bisa. Ketika dia funding fundraising zakat kan bisa dalam bentuk aplikasi kalau zaman sekarang ini. Kemudian merdeka dan bukan budak. Itu untuk amil zakat. Ke yang terakhir untuk mu'allaf qulubuhum. Mu'allaf qulubuhum di sini kalau dalam bahasa kita, kalau misalnya kita lihat tadi yang di bagian depan-depan sekali ya, ada 8 asnaf mustahik zakat itu. Salah satunya setelah amil adalah mu'allaf. Mu'allaf. Nah, saya coba tanya terakhir pembahasan tentang mu'allaf ini. Saya tanya Muhammad Hasbi Fadli Has ini apa ya tadi? Hasibuan apa? Muhammad Hasbi? Hadir, Pak. Baik. Muhammad Hasbi, mu'allaf qulubuhum itu apa ya? Mu'allaf itu apa? Kalau mukallaf itu seseorang yang telah memenuhi beberapa kriteria. Mu'allaf. Oh, Pakai mukallaf. A. Oh, mu'allaf. Iya. Kalau mu'allaf Oke, nyerah. Hanif Nasiruddin. Mu'allaf artinya apa? Hanif Nasiruddin. Nif. maaf, Pak. Mau menjawab yang tadi, Pak. Oke, Hasbi, silakan. Mu'allaf itu orang yang berpindah dari satu agama ke agama lain. Oke, berpindah dari satu agama ke agama lain. Maaf, izin keluar, ada mata kuliah offline hukum waris jam. Oke, silakan yang keluar nanti, nggak masalah. Ya, berpindah dari orang yang baru masuk agama Islam gitu ya. Kalau misalnya berpindah dari agama ke agama lain, dari Islam ke Kristen atau ke Hindu, itu bukan mu'allaf, itu murtad namanya. Ya, nah, orang yang baru masuk Islam itu disebut dengan mu'allaf. Oke, saya masuk aja langsung karena sudah lewat waktunya. Mu'allaf di sini maksudnya bukan spesifik kepada orang yang baru masuk agama Islam. Mu'allaf qulubuhum artinya kalau dari bahasa mu'allaf itu artinya yang di'allafa yu'allifu, yang disatukan, yang diikat, yang dikencangkan, yang dipadukan gitu. Qulubuhum artinya hati mereka. Maksudnya adalah orang-orang yang hatinya itu dimantapkan dengan Islam, dengan bentuk pembagian harta zakat ini. Tapi siapa aja mereka? Mereka yang diharapkan ikatan persaudaraannya dengan Muslim atau memantapkan keislamannya karena dia baru masuk agama Islam, maka dimantapkan keislamannya.
Atau orang yang diharapkan keringanan atas kejahatannya terhadap orang muslim. Ada juga orang yang dia itu mungkin adalah non-muslim, kemudian dia ada orangnya itu berpengaruh dan jahat terhadap muslim. Maka di sini ulil amri pemerintah bisa memberikan zakat ke mereka untuk menunjukkan agar mereka itu mau meringankan kejahatannya terhadap orang muslim. Tapi itu dulu ya, kalau sekarang sudah nggak berlaku lagi. Untuk yang aspek seperti ini itu mungkin dulu dalam prakteknya ada orang yang non-muslim, mereka menindas orang-orang muslim. Kalau sekarang kayaknya sudah susah, karena kalau ada kejahatan yang seperti itu tentunya akan dipidanakan. Atau yang diharapkan dapat melindungi orang muslim. Ya. Jadi definisi dari mu'allaf qulubuhum itu tidak hanya dibatasi dengan, tidak hanya berarti orang yang baru masuk Islam, tapi definisinya ternyata luas. Pembagian kelompoknya seperti ini. Contoh, mereka yang diharapkan keislamannya atau kaumnya dengan pemberian zakat. Mereka non-muslim. Tapi ulil amri, pemerintah bisa memberikan zakat. Karena mungkin dia adalah orang yang baik, tokoh agama gitu ya, pemuka di tempatnya. Dia bisa diberikan zakat. Jadi zakat itu untuk asnaf mustahik zakat mu'allaf qulubuhum tidak harus seorang muslim. Non-muslim bisa diberikan di sini karena apa? Karena diharapkan keislamannya atau keislaman kaumnya. Karena kebaikan, kemurahan hati agama Islam itu dia memberikan zakat, memberikan bantuan dengan zakat dengan porsinya mu'allaf bisa diberikan seperti itu. Jadi nggak harus muslim untuk aspek ini, untuk asnaf ini. Kemudian mereka yang dikhawatirkan kejahatannya, berharap keringanan kejahatan dengan pemberian zakat. Di sini tentunya kalau di dalam prakteknya sekarang sudah tidak ada. Kalau ada orang yang melakukan tindak kejahatan terhadap agama Islam secara terang-terangan tentunya, karena di sini pasti sudah diketahui, itu pasti akan dipidanakan. Nah, di sini prakteknya dulu mereka diberikan juga, kenapa? Agar berharap memberikan keringanan terhadap orang muslim. Tidak diberikan keringanan kejahatan gitulah. Artinya itu enggak terlalu lunak lah gitu hatinya. Harapannya seperti itu. Mereka yang baru memeluk agama Islam ini yang biasanya umumnya kita pahami bahwa yang namanya mu'alaf itu orang yang baru masuk agama Islam. Orang yang baru masuk agama Islam itu hatinya itu masih goyah gitu ya. Jadi diikatkan, dikuatkan, dimantapkan dengan porsi zakat ini. Tunjukkan Islam itu memperhatikan umatnya, orang-orang mu'alaf itu diberikan zakat, maksudnya itu untuk menunjukkan bahwa kalian adalah saudara. Ada banyak pembagiannya, salah satunya itu kalau kita baca di kitab-kitab fikih, banyak mu'alaf maksud dari mu'alaf qulubuhum itu tidak hanya terbatas 3, ingat saya sampai 7 kalau nggak salah, tapi setidaknya ini yang kita bahas dulu. Untuk mustahik zakat lainnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalnya sudah diam-diaman kayak gini artinya sudah cukup, nggak ada pertanyaan Pak, karena jamnya sudah lewat juga. Mau tanya Pak. Ya, silakan. Pak izin mau tanya. Hmm. Pak itu nanti materinya di psikologi nggak Pak? Ya, saya upload ke psikologi. Saya belum ngupload sampai sekarang karena psikologinya juga belum fix kelas kalian. Saya mau memfixkan dulu. Setelah itu nanti saya upload. Tentunya sebelum UTS itu materinya insya Allah sudah ready. Kalau belum ready, berarti kalian ingatkan saya. Gitu aja. Udah? Kayaknya udah Pak. Oke, baik. Kalau sudah, saya cukupi. Saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Dengan sama-sama mengucapkan hamdalah.